Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan tugas UAS Etik yang berjudul Data Forage, pemalsuan data transaksi bank. Di sini saya berkelompok 3 orang, yaitu saya sendiri, Anjastri Saputra, lalu ada Nizarun Noval Ramidan, lalu ada Khairul Ibni. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang data forage. Data forage yaitu pemalsuan data atau data forage adalah aktivitas di mana data diubah, dimodifikasi, atau dibuat secara palsu dengan tujuan untuk menipu suatu sistem atau individu. Dalam dunia perbankan, ini berarti memanipulasi rincian transaksi, menghapus jejak transaksi yang telah terjadi, atau menciptakan data fiktif untuk menyembunyikan aktivitas ilegal, atau juga mendapatkan keuntungan secara curang. Fenomena ini menjadi masalah besar di era digital saat ini karena meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam layanan perbankan yang sekaligus meningkatkan resiko terhadap keamanan data. Pelaku biasanya menggunakan metode seperti meretas sistem, mengeksploitasi celah keamanan, manipulasi psikologis, dan serta penyalahgunaan akses yang dimiliki oleh karyawan bank. Pemalsuan data transaksi bank adalah kegiatan di mana catatan transaksi diubah, dimodifikasi, atau dibuat palsu untuk menipu sistem bank atau pihak lain. Tujuan dari tindakan ini bisa beragam, termasuk untuk mendapatkan keuntungan finansial secara ilegal, menyembunyikan keuntungan finansial secara ilegal, menyembunyikan tindakan kriminal, atau menghindari hukuman-hukuman. Pelaku dapat berupa individu atau kelompok yang memiliki akses sistem keperbankan, baik dari luar seperti hacker atau dari dalam seperti karyawan bank. Para pelaku menggunakan berbagai cara untuk melakukan pemalsuan data transaksi ini. Mereka meretas sistem bank, mengeksploitasi kelemahan perangkat lunak, menggunakan teknik manipulasi psikologis untuk mendapatkan informasi rahasia. Latar belakang kasus. Pada tahun 2021, sebuah bank swasta di Indonesia mengalami kasus manipulasi data transaksi yang dilakukan oleh seorang pegawai internal. Pelaku menggunakan akses ke sistem back-end bank untuk mengubah data transaksi nasabah. Dana nasabah dialihkan ke sejumlah rekening fiktif, sementara data saldo dimanipulasi agar terlihat normal. Kronologinya yaitu pelaku mencuri identitas untuk membuka rekening-rekening palsu, memanipulasi data melalui sistem inti bank, melalui back-end, menghapus atau memalsukan log aktivitas untuk menyembunyikan jejak, menarik dana secara bertahap melalui ATM untuk menghindari deteksi, sekaligus dia meretas sistem. Kasus ini terungkap setelah nasabah melaporkan aktivitas mencurigakan pada rekening mereka. Penyelidikan lebih lanjut melibatkan tim forensik digital, otoritas keuangan, serta aparat hukum. Selanjutnya, kita akan masuk dalam pembahasan landasan hukum. Yang pertama adalah dasar hukum yang digunakan. Yang pertama ada UU nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, yaitu adalah UU ITE. Yang pertama, pasal 35, pemalsuan informasi elektronik dengan tujuan memperoleh keuntungan secara ilegal. Yang kedua adalah pasal 30, akses tidak sah terhadap sistem elektronik. Yang kedua, ada UU nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan. Yang pertama, pasal 49, pelanggaran yang menimbulkan kerugian bagi nasabah atau bank. Selanjutnya ada UU nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi atau UU PDP, yaitu mengatur perlindungan data nasabah yang dapat terganggu akibat manipulasi sistem. Selanjutnya adalah yang kedua, ancaman sanksi. Yang pertama adalah hukuman penjara hingga 12 tahun, UU ITE pasal 35 dan pasal 48. Yang kedua adalah denda maksimal 12 miliar rupiah, UU ITE pasal 48. Dan yang terakhir adalah gugatan perdata dari nasabah yang dirugikan. Yang ketiga adalah acuan regulasi internasional. Yang pertama adalah General Data Protection Regulation ataupun GDPR. Meskipun berlaku di Uni Eropa, GDPR dapat menjadi rujukan untuk memperkuat perlindungan data nasabah secara global. Yang kedua adalah Basel Committee on Banking Supervision, yaitu adalah BCBS, mengatur standar keamanan data dalam industri perbankan.
Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam poin pembahasan analisis kasus. Yang pertama adalah kelemahan keamanan sistem. Yang pertama, penyalahgunaan akses internal. Pelaku memiliki tingkat akses yang terlalu luas tanpa pembatasan sesuai prinsip least privilege. Yang kedua adalah kurangnya pemantauan log aktivitas. Manipulasi log aktivitas tidak terdeteksi akibat minimnya sistem pemantauan secara real time. Yang ketiga adalah lemahnya deteksi anomali sistem. Keamanan tidak mampu mendeteksi aktivitas mencurigakan secara otomatis. Yang kedua adalah tanggung jawab hukum. Yang pertama adalah bank dianggap lalai dalam melindungi data nasabah dan transaksi mereka, berpotensi mendapat sanksi administratif dari regulator keuangan. Yang kedua adalah pelaku bertanggung jawab secara pidana atas tindakan manipulasi data dan pencurian dana. Melanjutkan presentasi dari Nizar dan Naufal. Yang pertama yaitu ada rekomendasi pencegahan. Yang satu yaitu peningkatan sistem keamanan. Yang pertama ada manajemen akses, yaitu mengimplementasikan autentasi multifaktor yaitu atau MFA. Yang kedua itu terapkan prinsip less privilege untuk membatasi akses ke pegawai. Yang kedua yaitu pemantauan aktivitas. Di antaranya yaitu yang pertama gunakan teknologi berbasis kecerdasan buatan untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan. Yang kedua yaitu terapkan blockchain untuk membuat log transaksi yang tidak dapat dimanipulasi. Yang kedua yaitu penguatan regulasi. Yang pertama yaitu revisi Undang-Undang ITE untuk memberikan panduan lebih detail terkait kejahatan pemalsuan data. Yang kedua, memperketat pengawasan OJK terhadap standar keamanan sistem perbankan. Yang ketiga yaitu ada edukasi dan pelatihan. Yang pertama, pelatihan pegawai. Pelatihan pegawai ini memberikan pelatihan terkait keamanan siber dan etika kerja. Yang kedua yaitu peningkatan kesadaran nasabah, yaitu mengedukasi nasabah tentang pentingnya memantau aktivitas rekening mereka. Ya, yang terakhir ada kesimpulan. Pada kesimpulan kali ini, kasus pemalsuan data dalam transaksi bank menunjukkan bahwa ancaman siber dapat berasal dari pelaku internal maupun eksternal. Analisis cyber law mengungkapkan bahwa kelemahan sistem keamanan dan kurangnya pengawasan merupakan penyebab utama kejahatan ini. Dengan mengadopsi langkah pencegahan, memperkuat regulasi, serta menginvestasikan teknologi keamanan, potensi kejadian serupa dapat diminimalisir atau diminimalkan. Selanjutnya, institusi keuangan harus memprioritaskan integritas sistem, keamanan data, serta perlindungan masalah untuk menjaga kepercayaan publik dan menghindari kerugian di masa depan. Demikian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.